Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya kawan, karena subscribe akan membantu kami dalam memberikan edukasi maupun variasi latihan mengenai percepatan pemulihan kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Baik, kali ini saya akan membagikan video mengenai tahap-tahap awal beliau merasakan getaran-getaran di tangan, yang mana memulai akhir untuk bisa menggerakkan tangannya yang lemah akibat serangan stroke. Saat ini adalah saat-saat di mana beliau masih dalam rawat inap di rumah sakit yang beliau jalani, dan di sini beliau merasakan sekali sudah mulai ada kelemahan dalam kondisi tangan yang sebelah kiri, dan hal ini merupakan suatu efek dari serangan penyakit stroke yang beliau alami. Jadi di sini inilah kondisi awal beliau setelah serangan stroke, tapi hal ini lumayan bagus dan sudah bisa menggerakkan. Karena dibandingkan dengan kondisi saya saat ini, waktu saya bisa menggerakkan tangan seperti ini, saya baru bisa melakukan hal ini setelah memasuki bulan ketiga, dan itu pun masih sangat lemah. Dan di sini inilah yang membedakan antara kepulihan antara satu penderita stroke dengan penderita yang lainnya, dilihat dari kondisi awal setelah serangan. Jadi beliau sudah memiliki modal awal untuk bisa pulih kurang lebih sebesar 50-60% dengan kondisi kelemahan tubuhnya. Dan dibandingkan dengan kondisi para penderita stroke yang lain, biasanya mereka benar-benar mengalami kelemahan tubuhnya sampai 20 hingga 30% adanya. Dan setelah dari rumah sakit, beliau menjalani rawat inap. Beliau menjalani fisioterapi dengan cara rawat jalan. Fisioterapi ini adalah untuk mengaktifkan dan mencoba kembali melakukan gerakan-gerakan dasar pada area tangan. Dan di sini fisioterapi memberikan stimulus pada bagian lengan, yang mana hal ini mungkin memicu aliran darah bisa mengalir lancar di daerah tangan dan sekitarnya. Hal ini sungguh sangat merupakan perjuangan seorang penderita stroke, karena di sini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi di sini biasanya untuk fisioterapi di rumah sakit kita diberikan jadwal 1 minggu 2-3 kali maksimal. Dikarenakan memang untuk jadwal fisioterapi kita harus menjadwalkan, karena di sana kita harus mengantrikan diri dengan pasien-pasien yang lainnya. Saya sendiri dulu menjalani proses fisioterapi kurang lebih 3-4 bulan, yang mana hal itu juga menyita waktu dan juga kesabaran kita. Dikarenakan antara proses fisioterapi yang kita terima dan kita jalani dibandingkan dengan proses antrinya bisa 3-4 jam, akan tapi proses pada saat kita menjalani fisioterapi maksimal cuman kita mendapatkan setengah jam. Dan hal inilah yang membuat para penderita stroke biasanya sering mengalami kejenuhan dalam hal melakukan fisioterapi di rumah sakit. Jadi hal ini adalah sesuatu yang sangat perlu perjuangan dan ketekunan. Dan disinilah peran dari caregiver ataupun keluarga pendukung di rumah yang selalu mendampingi kita. Dikarenakan proses kesembuhan dari penderita stroke harus didukung oleh keluarga
dan juga faktor pendamping adalah hampir mutlak 95% sangat dibutuhkan untuk proses kesembuhannya. Jadi saya di sini untuk proses kepulihan caregiver tidak mungkin bisa memberikan perhatian 100%, akan tapi kalau bisa maksimal itu adalah 95%, dan 5%-nya adalah kita sendiri yang harus bisa melakukannya untuk penderita stroke di awal waktu serangan. Dikarenakan hal ini adalah sesuatu yang sangat lemah bagi para penderita stroke. Jadi di sini kondisi kesehatan mental maupun sesuatu yang mendukung adalah proses kesiapan ataupun keadaan psikologis dari penderita stroke untuk ikhlas bisa menerima kondisinya. Karena hal ini apabila kita masih belum bisa menerima dan kita masih tegang ataupun kita belum siap dengan kondisi kita, yang terjadi adalah spasme ataupun adanya kekakuan. Jadi di sini apabila kita berjalan, apabila kita masih tegang ataupun pikiran belum rileks, terbukti terjadi yaitu kaki mencengkram dan juga tangan terjadi menekuk. Ini pernah saya alami dulu karena di sini saya bisa menceritakan semuanya. Semuanya adalah pengalaman yang bisa membuat saya bisa berkomentar di sini dan memberikan arahan, dikarenakan kondisi pikiran kalau lagi tegang pasti akan berdampak pada anggota tubuh yang terkena stroke, ataupun pikiran yang sedang kita jalani adalah sesuatu yang kurang mengenakan bagi diri kita, pasti akan berdampak pada efek perkembangan dari tubuh kita, sehingga hal ini merupakan jadi sesuatu yang mengganggu dan menghambat proses terjadinya kepulihan tubuh. Jadi bagi para penderita stroke, kami sarankan untuk bisa memanajemen ataupun mengkoreksi diri untuk tidak terlalu larut dengan pikirannya sendiri, dikarenakan berjalannya waktu ini adalah, kalau di masa penyembuhan awal adalah golden period, yang mana hal ini dokter sampaikan adalah masa-masa terbaik untuk proses kepulihan. Jadi masa itu harus bisa digunakan semaksimal mungkin. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa segala perjuangan yang kita lakukan semuanya butuh proses dan butuh waktu. Jadi di sini setelah beliau melakukan latihan fisioterapi, di sini beliau menjalankan latihan seperti ini. Latihan ini tampak seperti sangat mudah sekali, akan tapi saya mencobanya ternyata sangat sulit ya kawan. Hal ini butuh rileks dan juga konsentrasi, karena kalau kita belum rileks maka masih akan terjadi kekakuan, padahal hal ini sangat mudah dilakukan sebenarnya. Dan ini adalah latihan-latihan yang beliau jalankan adalah latihan ringan, bukan latihan berat. Jadi beliau menyarankan untuk posisi tangan untuk awal, yaitu prosesnya mengaktifkan geraknya, bukan gerakan yang dengan beban ataupun bantuan alat bantu yang lainnya, akan tapi gunakanlah tubuh kita sendiri dalam hal bergerak. Ini proses untuk pemulihan di awal hari kita menjalani proses kepulihan. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semangat terus, tetap semangat. Stroke pasti bisa pulih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih, terbukti. Amin ya robbal alamin.